Di awal film terlihat seorang wanita bernama Hailey yang akan melakukan latih tanding renang. Sejak kecil, Hailey sudah dilatih berenang oleh ayahnya, namun selalu gagal untuk menjadi juara. Setelah selesai, Hailey mendapat telepon dari kakaknya bernama Beth. Beth memberitahu bahwa sebentar lagi akan terjadi badai besar dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Beth juga mengatakan kalau ayahnya tidak bisa dihubungi. Karena khawatir, akhirnya Hailey memutuskan untuk mencari ayahnya. Semenjak bercerai, ayah Hailey tinggal sendiri di rumah barunya. Di perjalanan, Hailey terus mencoba menelpon ayahnya namun tidak mendapatkan jawaban. Dad, it's Hailey. Call me back. Ketika sudah dekat dengan rumah ayahnya, Hailey bertemu dengan Wayne yang merupakan mantan pacar dari kakaknya yaitu Beth. Wayne menyuruh Hailey untuk putar balik karena badai bertambah besar dan semua warga sudah dievakuasi. Tetapi Hailey tidak menghiraukan perkataannya. Dia tetap menerobos dan mengambil jalan pintas. Sampailah Hailey di rumah ayahnya. Tetapi di situ hanya ada anjing keluarga mereka bernama Sugar. Hailey melihat-lihat barang lama mereka dan bernostalgia teringat masa kecilnya saat sang ayah menjadi pelatih renangnya. Hailey berpikir mungkin sang ayah berada di rumah lama mereka, tetapi Beth mengatakan bahwa rumah lama mereka telah dijual sejak perceraian dulu. Akhirnya Hailey memutuskan tetap pergi ke rumah lama mereka. Hujan semakin deras dan kondisi di sana pun sudah mulai banjir. Sesampainya di sana, benar saja Hailey melihat mobil ayahnya terparkir. Dia dan Sugar kemudian masuk ke dalam rumah. Hailey memanggil dan mencari ayahnya ke semua tempat namun tetap tidak ketemu. Hailey mencoba menelpon ayahnya dan ternyata HP sang ayah tertinggal di dapur. Sampai akhirnya, Sugar menggonggong ke arah ruang bawah tanah rumah mereka. Bermodalkan senter HP, Hailey turun untuk mengecek keadaan. Hailey menemukan radio yang masih menyala dan melihat pipa yang ada bercak darahnya. Ternyata benar, sang ayah ada di situ dalam keadaan pingsan. Hailey mengecek kondisi ayahnya dan melihat pundak ayahnya terluka parah akibat bekas gigitan. Karena tidak kuat, Hailey mencoba menggunakan terpal untuk menarik sang ayah keluar. Ketika sudah dekat dengan tangga, tiba-tiba muncul seekor buaya besar dari balik tangga tersebut. Dengan cepat, Hailey langsung menarik ayahnya kembali ke dalam tempat tadi. Untuk sementara mereka aman di tempat ini karena buaya tersebut tidak bisa masuk sebab terhalang pipa. Tak lama kemudian ayah Hailey sadar. Hailey langsung memberi minum ayahnya yang kehausan itu. Sang ayah memberitahu bahwa ada buaya besar di sini. Mereka sempat membahas beberapa hal. Di antaranya, Hailey menanyakan kenapa rumah ini tidak jadi dijual. Sang ayah menjawab, jika dulu kesepakatannya gagal dengan calon pembeli. Hailey melihat ayahnya sangat kesakitan dan setelah dicek, ternyata kaki ayahnya patah. Katanya ini terjadi karena kakinya tersangkut pipa saat dikejar buaya itu. Hailey baru teringat jika HP-nya terjatuh. Mau tidak mau, dia terpaksa harus mengambilnya untuk minta pertolongan. Ayahnya memberitahu jika buaya ini tidak bisa mendengar di luar air, namun bisa melihat di dalam gelap. Hailey minta diajak terus berbicara saat dia mengambil handphonenya itu. Namun sang ayah malah membahas masalah renang yang membuat Hailey menjadi tidak nyaman. Akhirnya Hailey berhasil mendapatkan handphonenya. Dia pun langsung menghubungi 911. Namun ketika dia menoleh ke belakang, ternyata ada satu buaya lagi di situ. Ketika Hailey ingin masuk ke tempat ayahnya, kakinya digigit dan ditarik oleh buaya itu. Hailey menendang buaya tersebut dengan kaki satunya hingga akhirnya dia bisa terlepas dari mulut buaya itu. Hailey terus berusaha bertahan dari serangan kedua buaya tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil lolos dan bersembunyi di tempat yang agak jauh dari ayahnya. Kemudian Hailey mengecek luka di kakinya yang ternyata cukup parah. Dengan sekuat tenaga, dia menahan sakit saat mengikat luka tersebut agar tidak terjadi pendarahan.
Sementara itu, hujan makin deras dan air sudah mulai masuk ke tempat itu. Radio yang dibawa ayahnya pun sudah mau tenggelam. Dengan menggunakan perkakasnya, sang ayah berusaha meluruskan kembali kakinya yang patah. Setelah menutup lukanya, Haley pun lalu pindah tempat. Dia melihat di luar ada beberapa orang yang ternyata sedang menjarah sebuah minimarket. 2 orang dari mereka sedang menggotong mesin ATM, sedangkan 1 orang lagi sedang mengambil barang-barang yang ada di dalam. Salah satu pencuri tersebut sempat melihat tanda yang diberikan oleh Haley, dan ketika dia berjalan untuk memastikan hal tersebut, temannya yang ada di perahu sedang diserang buaya, dan ketika dia hendak menolong, naas dia juga diserang oleh buaya lain. Pencuri yang ada di dalam toko pun tidak luput menjadi santapan buaya lainnya. Ayahnya memberitahu bahwa masih ada akses keluar lain dari tempat ini. Namun, di atasnya terdapat beberapa barang sehingga tidak bisa dibuka. Haley mengatakan jika dia ingin mencoba berenang melewati pipa pembuangan. Namun, sang ayah melarang dan mengatakan bahwa para buaya masuk melalui tempat itu. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Wayne dan seorang teman polisinya datang. Haley dan ayahnya berteriak memanggil namun tidak kedengaran. Tetapi Wayne yang curiga berusaha masuk untuk memeriksanya dan akhirnya berhasil menemukan Haley dan ayahnya di dalam ruang bawah tanah. Mereka berusaha memberitahu Wayne bahwa di bawah sini terdapat buaya besar. Namun semuanya terlambat karena tiba-tiba buaya tersebut langsung menyerang Wayne. Haley hanya terdiam tidak bisa melakukan apa-apa melihat Wayne yang diserang buaya. Sementara di luar, teman Wayne juga bernasib sama menjadi makanan beberapa ekor buaya. Haley lalu berenang secepatnya dan berhasil ke tempat ayahnya. Sang ayah menyuruh Haley berenang menuju tangga sementara dia akan mengalihkan perhatian para buaya dengan memukul-mukul pipa. Seekor buaya terpancing dan berusaha menyerang ayah Haley. Namun untungnya buaya itu tersangkut pipa. Karena sudah kesal, ayah Haley menghajar buaya tersebut sampai tewas. Sementara itu, Haley tidak bisa menuju tangga karena ada seekor buaya yang mondar-mandir di tempat itu. Akhirnya, Haley memutuskan keluar lewat pipa pembuangan. Meski sudah dilarang, Haley tetap nekat melakukannya. Di tempat itu, Haley menemukan beberapa telur buaya. Bahkan, ada yang sudah menetas. Hingga tak lama kemudian ternyata benar ada seekor buaya yang masuk lewat pipa pembuangan. Haley melihat sebuah pistol dari mayat polisi tadi dan mengambilnya. Tiba-tiba, buaya tersebut menggigit tangan Haley. Dengan pistol di tangannya, Haley langsung menembaki buaya tersebut sampai mati. Setelah itu, Haley mulai berenang melewati pipa pembuangan. Saat akan keluar, dia melihat seekor buaya besar yang mengambang di permukaan, dan naas buaya tersebut melihat dan mengejarnya. Untung saja Haley bisa lolos dari kejaran buaya tadi. Sementara itu, ayahnya mulai kehabisan nafas karena air yang semakin meninggi. Haley kemudian mendobrak jendela dan langsung masuk ke rumah untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan petunjuk dari Sugar, Haley langsung membongkar lantai kayu tepat di mana ayahnya tenggelam. Dia pun menarik keluar ayahnya yang sudah tak sadarkan diri itu. Dengan panik, Haley melakukan pertolongan pertama hingga pada akhirnya ayahnya pun kembali tersadar. Setelah mereka keluar, ternyata banjir sudah semakin tinggi. Mereka pun berencana menggunakan perahu yang ada di pom bensin seberang. Ayahnya berkata bahwa selama mereka tidak memercik air, para buaya tidak akan tertarik mengejar karena tersamarkan oleh suara hujan. Ketika sudah setengah jalan, tiba-tiba hujan pun berhenti. Di saat bersamaan, alarm berbunyi yang menandakan bahwa sebentar lagi tanggul akan jebol. Mau tidak mau, Haley harus berenang menuju perahu dan dengan sekejap, dia langsung dikejar beberapa buaya hingga akhirnya berhasil naik ke perahu itu.
Setelah itu, Haley menjemput ayahnya untuk pergi. Namun tak lama kemudian, tanggul pun jebol dan menerjang perahu mereka hingga terbawa arus sampai masuk lagi ke dalam rumah mereka. Haley terseret arus sampai ke dapur sementara ayahnya berhasil sampai ke tangga. Haley berhasil menemukan walkie-talkie dan sempat nyambung, namun setelah itu terputus. Sedangkan ayahnya berhasil menemukan beberapa suar dari dalam vas. Kemudian dia menyalakannya untuk membantu Sugar kembali ke arahnya. Namun, suara itu juga menarik perhatian para buaya. Saat sang ayah lengah, tiba-tiba muncul seekor buaya dan menggigit tangannya hingga putus. Setelah itu, buaya tersebut mengejar Haley sampai ke dalam kamar mandi. Di sini, Haley berusaha mengumpulkan keberanian hingga akhirnya dia berhasil menjebak dan mengunci buaya tersebut dalam kamar mandi. Akhirnya mereka semua berhasil naik ke lantai 2. Haley menyuruh ayahnya dan Sugar untuk lebih dulu naik ke atas loteng. Kemudian Haley melihat ada helikopter di luar. Dia pun segera menyalakan suar dan memanggil-manggil helikopter tersebut. Tiba-tiba seekor buaya menabrak masuk lewat kaca jendela. Haley pun sempat digigit pada bagian pundaknya. Dia sempat teringat kenangan masa kecil bersama ayahnya lagi. Sampai akhirnya dia berhasil mengambil suar dan menusukkannya ke tubuh buaya itu. Setelah berhasil lolos dari serangan tadi, Haley berusaha naik ke atas rumah. Ayahnya juga berusaha menghancurkan atap agar bisa keluar dari rumah. Saat Haley hampir terseret arus deras, ayahnya berhasil menyelamatkannya dan menariknya ke atas genteng. Tak lama kemudian ada helikopter yang datang. Dengan sisa tenaganya, Haley segera menyalakan suar terakhir yang tersisa. Dan akhirnya, mereka semua berhasil selamat. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan cara saya bercerita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.